Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan embun pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan. Saudaraku, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Seperti Yusuf yang bisa kita temukan itu dari Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal 50. Sekalipun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak di Mesir, meskipun finahan dan dipenjara, Yusuf tetap setia kepada Tuhan dan menolak untuk berbuat dosa. Kesetiaan Yusuf tetap setia pada Tuhan meskipun menghadapi berbagai penderitaan. Kesetiaannya dibalas Tuhan dengan memberikan hikmat dan kekuasaan di Mesir, dan pada akhirnya dia bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Begitupun tokoh seorang Daniel. Daniel adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Babel yang sangat setia pada Tuhan. Ketika sebuah dekrit dikeluarkan yang melarang berdoa kepada siapapun selain raja, namun Daniel tetap setia berdoa kepada Tuhan seperti yang ia lakukan. Karena kesetiaannya, Daniel dilemparkan ke gua singa, tetapi Tuhan menyelamatkannya dengan menutup mulut singa-singa itu. Kesetiaan Daniel kepada Tuhan adalah contoh yang menginspirasi bahkan ketika nyawanya terancam. Juga kita lihat tokoh berikutnya adalah Ruth. Ruth adalah seorang wanita Moab, tetap setia kepada mertuanya Naomi meskipun suaminya sudah meninggal. Ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel, Ruth bersikeras ikut bersamanya, meninggalkan tanah kelahirannya, dan ia juga meninggalkan dewa-dewanya. Ruth mengucapkan kata-kata yang terkenal. Di dalam Ruth pasal 1 ayat 16 yang berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku." Jadi kesetiaan Ruth dihargai Tuhan dengan memberinya suami baru yaitu Boaz, dan menjadi nenek moyang Raja Daud dan Yesus Kristus. Tokoh berikutnya adalah Rasul Paulus. Kisah para rasul dan surat-surat Paulus, di mana Rasul Paulus menghadapi berbagai kesulitan, termasuk penganiayaan, penjara, dan bahaya di perjalanannya. Meskipun demikian, Paulus tetap setia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kesetiaan Paulus, ia menjalankan panggilan Tuhan. Meskipun menghadapi tantangan yang luar biasa dan berat, dia tetap teguh dalam iman dan terus mendorong jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan hingga akhir hayatnya. Sehingga ia berkata di dalam suratnya, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan." Dan masih ada lagi tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Pengertian dari kesetiaan adalah komitmen yang teguh terhadap seseorang, tugas atau nilai-nilai tertentu, bahkan ketika menghadapi tantangan yang berat pun mereka tetap memiliki komitmen yang teguh. Di dalam Alkitab, kata kesetiaan sering kali dikaitkan dengan sifat Allah yang tidak pernah berubah dan setia pada apa yang ia telah janji. Ia terikat pada apa yang ia firmankan. Di dalam kitab Mazmur pasal 36 ayat 5 berkata, "Kasih setiamu ya Tuhan sampai ke langit, kesetiaanmu sampai ke awan-awan." Iya, kesetiaan Allah sudah terbukti. Allah setia pada apa yang ia janji kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Meskipun keturunan mereka seringkali tidak setia kepada Allah, sering mereka memberontak terhadap Tuhan, padahal mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang tetap setia pada janji-janjinya kepada nenek moyang mereka. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sifat Allah yang setia inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dimulai dari kesetiaan kita di dalam keluarga, kita setia dalam pernikahan, orang tua setia mendidik anak-anak dalam iman, janji kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, kita harus pegang teguh saat kita mengikat janji kepada pasangan kita. Begitupun juga di dalam hubungan kita dalam persahabatan, kita harus setia dalam suka dan duka, saling mendukung dan menguatkan. Jangan sampai persahabatan berakhir dengan permusuhan.
Kesetiaan juga bisa diwujudkan di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan kita. Kita harus setia dalam melakukan tugas dengan integritas dan tanpa pamrih. Sering sekali kesetiaan itu kita ingkari. Kalau sering terjadi, kita hitung-hitungan untung rugi. Kita seringkali hanya menghitung keuntungan kita tanpa melihat juga keuntungan di pihak yang lain. Di dalam kesetiaan yang sejati, unsur egoisme atau mementingkan diri sendiri tidak mengambil bagian di dalam kesetiaan. Salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu Rasul Paulus. Ia setia dalam pelayanannya meskipun menghadapi banyak penderitaan dan tantangan yang berat. Namun di dalam ia memberitakan Injil Kerajaan Allah, ia tetap teguh pada prinsip dan apa yang ia percayai. Ia tak pernah undur sekalipun banyak tantangan yang ia hadapi. Di dalam kesetiaan kita juga dalam beriman, kita tetap setia kepada Tuhan. Meskipun menghadapi godaan, meskipun tantangan silih berganti atau penderitaan yang berat yang kita hadapi, namun kita berpegang teguh pada iman percaya kita bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan apa yang ia janjikan bagi kita, dan ia tidak pernah lalai untuk menepati janji. Lambat atau cepat, Tuhan pasti akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kalau kita menunjukkan kesetiaan kita sampai garis akhir, maka ada beberapa dampak yang akan terjadi, baik di dalam pribadi kita maupun kepada orang lain. Yang pertama, bahwa Tuhan memberkati dan menyertai mereka yang setia, seperti yang terjadi pada Yusuf ketika dia tetap setia, meskipun di penjara. Dampak berikutnya adalah menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesetiaan kita dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain di sekitar kita, sehingga lambat atau cepat mereka akan menemukan Tuhan di dalam diri kita. Dampak berikutnya adalah sebagai kesaksian iman. Jadi kesetiaan yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kesaksian yang nyata tentang iman kita kepada Tuhan Allah kita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam dunia yang tidak menentu ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, kepada keluarga, sahabat, bahkan di dalam pelayanan kita. Karena sifat kesetiaan itu adalah sifat yang melekat di dalam diri Allah, sehingga melalui hidup kita banyak orang menemukan Tuhan. Milikilah komitmen untuk setia sampai garis akhir. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata demikian, jadilah setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Doaku kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.